Orang-orang berkerumun di depan sebuah mobil yang di dalamnya ada Naola. Beberapa di antara mereka mencoba membantu mengeluarkan gadis itu. Namun, Naola bukannya tak bisa keluar, ia memilih berdiam diri dengan bergelimang air mata di sana. "Hancurkan aja pintunya!" seru salah satu warga. Mereka berusaha untuk membuka pintu dan akhirnya terbuka. Mereka menuntun Naola keluar. Gadis itu kian mengencangkan tangisan. Sebenarnya itu bukan untuk kecelakaan, melainkan untuk kenyataan yang telah menimpa hidupnya. "Nggak apa-apa, nak. Kamu baik-baik." Para warga bernapas lega. Naola mengucapkan terima kasih dan mencari jalan untuk kembali ke rumah sakit. Jalannya sempoyongan. Tak jauh darinya sebuah ninja mendekat. Motor itu berhenti di depan Naola dan si pengendara membuka helm. "Itu Dikta." Naola menghambur ke pelukan lelaki itu dan meluapkan semua perasaannya. Dikta membalas pelukan meski ia tak tahu apa yang terjadi. Setelah Naola agak tenang, barulah ia bertanya, "Are you okay?" Naola melepaskan pelukan dan menyeka sudut matanya. Ia menggelengkan kepala dan menunduk dalam-dalam. "Gue akan selalu ada buat lo." Gadis itu tak menyahut setelah Dikta mengatakan itu. "Lo mau kemana? Biar gue antar." "Mau pulang?" tanya Dikta. Naola menggelengkan kepalanya. "Temani Nao ke rumah sakit." Dikta mengerutkan dahi sesaat. "Ada yang sakit?" Ia mencoba memeriksa keadaan Naola. Bukan Nao yang sakit, tapi Papa Nao. Dikta tak lagi menyahut. Ia menganggukkan kepala, langsung memasang helm dan motor. Setelah itu ia mempersilakan Naola untuk naik ke jok belakang motornya. Tanpa membuang waktu lama, gadis itu pun menurut. Dikta melajukan motor dengan kecepatan sedang. Keduanya sama-sama membisu selama perjalanan. Bahkan Dikta yang biasanya banyak bertanya pada gadis itu kini hanya beberapa kali menatap wajahnya dari spion. Beberapa waktu kemudian, motor mereka berhenti di depan rumah sakit. Naola segera turun agar Dikta bisa memarkirkan kendaraan itu dengan baik. Naola menunggu Dikta agar mereka masuk bersama. Mereka menyusuri sebuah lorong sebelum mencapai lift karena kamar inap Pak Maheru ada di lantai 3. Dikta dengan perlahan meraih tangan Naola, gadis itu hanya menatapnya sekilas dan membiarkan itu terjadi. Mereka pun tiba di depan kamar Pak Maheru, genggaman tangan keduanya tak terlepas sama sekali. Ketika masuk, di sana ada Zeni yang tengah terduduk dengan ponsel di tangannya. Ia agak kaget dan segera berdiri. Tatapan Zeni terpaku pada tangan Naola dan Dikta yang terpaut. Naola tiba-tiba melepaskan tangan Dikta dan mendekati sang papa. Wajah Dikta menampilkan kekecewaan. Zeni juga ikut ke samping Naola meski masih dengan ekspresi yang bingung. "Papa," panggil Naola pelan. Gadis itu menggenggam tangan pria itu dan mengecupnya lembut. "Nao cuma punya papa, jangan tinggalkan Nao." Nao nggak mau hidup sebatang kara. Air mata Naola kembali mengalir. Zeni menepuk-nepuk bahu temannya dan menarik kursi agar bisa duduk bersebelahan. "Lo pasti bisa, Om Maheru bakal baik-baik aja." Naola menggelengkan kepalanya. "Papa nggak baik-baik aja, Zen. Papa nggak bisa kayak dulu lagi." "Nao, lo percaya sama takdir?" Naola kian kencang menggelengkan kepala. "Dulu gue percaya, sekarang gue nggak bisa percaya apapun dan siapapun lagi." Tangis Naola tak tertahan, ia benar-benar meledak. Zeni tak bisa menahan air matanya juga, ia memilih keluar dari ruangan itu. Gadis itu berdiri di samping pintu luar dan menangis di sana. Ia bisa membayangkan bagaimana sakitnya menjadi Naola. Bagaimana mungkin ia bisa menahan semua itu? Mustahil. Tak lama setelah Zeni keluar, Dikta juga ikutan. Ia melihat Zeni tengah menangis. Lelaki itu mendekat dan menepuk bahu Zeni lembut.
Zeni menoleh dan mengencangkan tangisnya, ia berbalik dan memeluk Dikta erat. Di sana ia meluapkan segala tangisnya. Tangan Pak Maheru bergerak. Naola kegirangan dan berteriak memanggil dokter. Dokter masuk bersamaan dengan Zeni dan Dikta. Sang dokter meminta semua keluarga keluar untuk kenyamanan pemeriksaan. Mereka bertiga menunggu dengan cemas di luar ruangan. Naola dan Zeni berpegangan tangan berharap pria itu segera bangun. Tak lama kemudian, sang dokter pun keluar. Ia menyunggingkan senyum ketika Naola menghampirinya. "Gimana dengan keadaan papa saya, dok?" Pak dokter membuka catatan medis miliknya. Keadaan Pak Maheru sudah membaik. Gejala yang sebelumnya kita duga stroke ternyata bukan. Tinggal menunggu beberapa jam lagi, Pak Maheru akan kembali baik-baik saja. Tapi ada hal yang harus dihindari untuk kebaikan bersama. Apapun yang terjadi jika itu buruk, tolong jangan pernah membicarakan dengannya. Mungkin juga beberapa ingatan telah memudar. Naola tak langsung menjawab, ia tercengang. Ingatan apa yang hilang? Gadis itu menerobos masuk ke dalam. Papa udah sadar?" Naola mengguncang lengan Pak Maheru. "Papa nggak boleh lupa apapun." "Nggak boleh, Pak." Pak dokter mendekati Naola dan menjauhkan gadis itu. "Naola, apa yang lo lakuin? Itu bisa buat bokap lo makin sakit." Zeni meraih tangan temannya dan menggenggam erat. "Papa nggak boleh lupa, nggak boleh, Zen." Zeni menggelengkan kepala. "Lo nggak bisa bersikap kayak gini, no. Lo jelas tahu kalau Om Maheru masih sakit. Itu bagus untuk kesehatannya. Kalau dia ingat apa yang terjadi sebelumnya, belum tentu." Zeni tak menyelesaikan kalimatnya. Pikirannya melayang entah kemana-mana. Bisa kita bicara sebentar?" Dokter itu menatap Naola. Naola terdiam lagi. Zeni menyentuh bahunya dan menganggukkan kepala. Meminta agar Naola mengikuti Pak dokter. Naola masuk ke ruangan sang dokter dan duduk di kursi yang telah dipersilakan. Pak dokter membolak-balikkan sebuah catatan dan memperlihatkannya pada Naola. "Begini keadaan Pak Maheru saat ini. Apa yang harus saya lakukan, dok?" Naola gemetar membaca catatan itu. "Biarkan Pak Maheru hidup seperti sebelumnya. Mungkin dia akan ingat pekerjaan, rumah, keluarga dan sekitarnya. Tapi untuk ingatan beberapa tahun terakhir, mungkin ia tak ingat. Itu berarti Papa nggak ingat Ina." Naola berbisik dalam hati. Ada rasa lega juga di hati kecilnya, tetapi perihal pekerjaan, rumah dan lainnya apa yang harus dilakukan? Semua sudah direnggut oleh Ina. Wajah gadis itu berubah murung. Jangan sampai membuat Pak Maheru terkejut dengan hal yang memicu sakitnya. Akan sangat berbahaya jika sampai itu terjadi. Naola menelan air ludahnya. "Memangnya apa yang bisa terjadi, dok?" Pak dokter membuang napas berat. "Kemungkinan ada dua, Pak Maheru benar-benar stroke atau meninggal dunia." Naola sontak menutup mulutnya rapat. Ia menggelengkan kepala dan air mata kembali menetes. "Pikirkan kembali apapun yang Mbak rencanakan." Pak dokter mengambil kembali catatan itu dan menatapnya lama. Naola pamitan dengan lesu. Ia keluar dan disambut oleh Zeni di depan pintu. Naola terseduh-seduh dan memeluk Zeni erat. "Papa Nao, Zen. Papa." Lalu pandangan gadis itu memburam dan tak sadarkan diri. Hari ini Naola benar-benar tak bisa menahan diri untuk pergi ke rumah yang kini telah diambil alih oleh Ina. Gadis itu rela melakukan apapun asal papanya tetap terjaga kesehatannya. Naola tiba di depan rumah itu ketika menjelang petang. Rumah yang biasa tempat ia melakukan segalanya kini tampak menyedihkan. Naola mengetuk pintu 3 kali dan terdengar sahutan dari dalam. Seorang wanita yang masih agak muda membuka pintu. "Cari siapa,
Mbak. Naola tak langsung menyahut. Mungkin Bi Araya juga sudah dipecat karena kejadian kemarin. Naola mengembangkan senyum kecil. Saya mau cari Ina, balas Naola tanpa ada rasa hormat pada nama yang disebutkan. Wanita itu tampak paham dan memandang ke belakang. Nona Ina nggak ada di rumah, Mbak. Mungkin sebentar lagi baru pulang. Masuk dulu. Naola masuk setelah dipersilakan. Gadis itu menatap sekeliling, belum ada yang berubah. Hatinya menciut mengingat momen-momen indah di situ. Baru saja Naola duduk, suara ribut dari luar pun terdengar. Seseorang mengomel dengan lantang. Naola berdiri kembali dan mendekat ke arah kaca yang bening. Gadis itu menatap perempuan yang tengah memarahi tukang kebun. Naola menarik napas dalam-dalam. Ina membuka pintu dan menghela napas panjang. Ia tampak kelelahan. Naola menebak perempuan itu baru pulang kerja. Entah dari perusahaan papanya ataupun dari butik. Naola tak ingin berpikiran lebih jauh lagi. Halo, Bu Ina, sapa Naola dengan ramah. Susah payah ia mengangkat sudut bibirnya. Ina memicingkan mata menatapnya dan tertawa meledek. Tatapannya sinis membuat dada Naola naik turun, tapi tak berani meluapkannya. Ada yang lucu kah? Bahasa Naola tampak lebih formal. Ina mengangkat bahu dan menghentikan tawanya. Perempuan itu menghempaskan badan di sofa dan mengangkat sebelah kaki di atas kaki satunya. Kenapa lo datang? Perempuan itu kemudian melepaskan sepatu yang belum disimpan kerak. Naola tersenyum getir. Gadis itu berjalan dan duduk di lantai dekat kaki Ina. Ia tampak seperti orang yang hendak bersujud. Hal itu membuat Ina terlonjak kaget dan berdiri. Saya mohon banget, tolong izinkan saya dan Papa tinggal di sini untuk sementara waktu. Naola akhirnya memohon. Ina mengangkat sebelah alis dan tertawa terbahak-bahak. Matanya bahkan sampai berair karena terlalu banyak tertawa. Saya mohon. Naola mengangkat kepala dan menatap Ina dengan pandangan penuh harap. Ina berhenti tertawa dan mendorong Naola hingga terjengkang. Jangan harap lo bisa menginjakan kaki di rumah ini lagi. Ina berteriak memanggil asisten rumah tangga mereka. Jangan pernah kasih izin dia masuk ke rumah ini lagi. Naola memberontak ketika tiga wanita menyeretnya keluar. Ia masih berharap Ina berubah pikiran. Ina, tolong Papa lagi butuh bantuan banget. Tolong, Ina, lagian kamu masih istri sah Papa. Tolong Ina, Pak. Belum sempat Naola menyelesaikan kalimatnya ia sudah berhasil dikeluarkan. Pintu ditutup dari dalam. Naola berdiri dan menggedor-gedor pintu sambil menyerukan nama Ina. Ina, tolong. Tubuh Naola lemas, ia merosot ke bawah pintu. Matanya tak henti-henti mengeluarkan air mata. Saat yang bersamaan, Dante muncul. Ia berlari menghampiri Naola. Naola, kamu nggak apa-apa? Apa yang terjadi? Naola kian mengencangkan tangisan. Ia sontak memeluk Dante dengan erat. Papa. Dante membalas pelukan itu, tangannya menepuk-nepuk bahu Naola dengan lembut. Ayo, kita pergi dari sini. Dante membawa Naola meninggalkan rumah itu. Dante melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Naola berhenti menangis selama perjalanan, tetapi ia tak mengatakan apapun. Gadis itu hanya menatap ke arah dengan pandangan kosong. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang jauh dari jalan raya. Naola menatap sekeliling dan kemudian menatap Dante. Wajahnya kelihatan bingung. Dante yang paham akan hal itu pun tersenyum. Aku dan ibu udah pindah dan tinggal di sini. Dante melepaskan sabuk pengaman miliknya dan juga punya Naola. Pria itu turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk Naola. Naola turun dan menatap pekarangan rumah.
Keadaan rumah itu jauh lebih sederhana dari rumah milik keluarganya. Bahkan rumah lama Dante tampak lebih baik daripada ini. Dante mengetuk pintu dan memanggil sang ibu. Pintu pun terbuka, Bu Warsati tersenyum ke arahnya. Namun, senyum itu memudar kala wanita itu menatap Naula ada di samping putranya. Bu Warsati menarik tangan Dante menjauh dari Naula. Keduanya berbicara dengan volume kecil. "Kamu ngapain bawa dia, nak?" tanya Bu Warsati dengan pandangan masih ke arah Naula. Dante tersenyum kecil. "Dia lagi butuh bantuan Dante, Bu." Dante berencana mengajak dia dan papanya tinggal di sini untuk sementara. Ibu kan tahu apa yang terjadi pada keluarganya. Bu Warsati memang tahu apa yang terjadi pada keluarga Naula. Ia tahu bahwa Ina telah merebut semua harta mereka. Dan itu pula lah hal yang membuat mereka pindah rumah, karena Ina semakin merajalela mendekati Dante. Namun, wanita itu tidak pernah jika Naula dan Pak Maheru akan tinggal di rumahnya. "Bu, nggak apa-apa, ya?" mohon Dante pada sang ibu. Bu Warsati menarik napas dalam dan menganggukkan kepala. Ibu harap nggak melakukan kesalahan. Dante memeluk sang ibu. "Percayalah ini bukan kesalahan, Bu." Dante kembali ke arah Naula, sedangkan ibunya duluan masuk. "Ayo." Dante meraih lengan Naula dan mengajaknya masuk ke rumah. Naula tak menolak, meski kakinya terasa berat untuk melangkah ke sana karena masih ada rasa bersalah dalam hatinya. Dante mengajak Naula melihat kamar yang akan ditempati, juga kamar untuk Pak Maheru. Naula hanya diam mengikuti langkah Dante, sekali-sekali ia menganggukkan kepala tanda paham. Setelah semua jelas, Dante meminta Naula untuk beristirahat di kamar. Naula menghela napas berat. Ada hal yang teras belum selesai di rumah ini. Gadis itu berjalan ke arah belakang, di mana ia melihat Bu Warsati tengah memasak. Naula mendekat dan berdiri di belakang wanita itu. "Bu," panggilnya. Bu Warsati yang tadinya asyik masak pun terlonjak kaget. "Hei, kenapa kamu di belakangku? Kamu bisa menonton di depan kalau kamu bosan." "Maafkan, Nau." Gadis itu berlutut di depan Bu Warsati. Wanita itu tentu kaget bukan main. Langsung saja ia mendirikan Naula dan mengomel karena gadis itu berlutut padanya. "Kamu nggak salah apa-apa. Jangan lakukan itu." Naula masih bersikukuh. "Tapi, Bu, saya sudah menyakiti hati ibu." Bu Warsati menggelengkan kepala dan tersenyum. "Kamu sama sekali nggak menyakiti ibu. Ibu tahu gimana perasaan kamu saat itu. Kamu cuma nggak mau papa keluarga kamu dalam masalah." Tangis Naula akhirnya meledak. "Tapi semuanya sudah hancur, Bu. Naula nggak punya apa-apa lagi. Papa juga. Naula nggak tahu kapan papa bisa sembuh." Bu Warsati menggelengkan kepala dan menarik gadis itu ke pelukannya. "Jangan nangis. Kamu harus percaya pada takdir. Semua terjadi karena sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Kita cuma bisa pasrah dan menjalaninya dengan ikhlas." Naula terus menangis di bahu wanita itu. Diam-diam Bu Warsati juga meneteskan air mata. Ia saja yang dulu ketika suaminya meninggal, ia kehilangan arah dan tujuan. Apalagi gadis seusia Naula sudah mendapatkan cobaan seberat itu. Apa yang bisa dilakukannya? Bu Warsati menyeka sudut matanya dengan cepat sebelum mereka melepaskan pelukan. Dante yang bersembunyi di balik tembok melihat dan mendengar semuanya. Ia bisa bernapas lega karena sang ibu kini telah membuka diri untuk gadis yang dicintai. Ia tak lagi khawatir keduanya dalam situasi buruk. "Bau apa itu?" Dante menajamkan penciuman dan melihat ke arah dua perempuan yang masih berpelukan. Dante melotot dan berlari ke arah kompor. "Bu, gosong."
Bu Warsati dan Naula pun kaget dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Maaf, ibu kebablasan, ujar Bu Warsati masih dengan tawanya. Dante menggelengkan kepala dan menghela napas lega. Dante kemudian menatap Naula yang juga menatapnya. Gadis itu menyunggingkan senyum kecil, Dante membalasnya dengan senyuman paling manis. Naula tengah membereskan kamar yang disiapkan untuknya. Kamar itu masih kosong, jadi ia perlu lebih banyak barang untuk mengisi. Dalam ruangan 5x3 meter itu, hanya ada sebuah kasur dan lemari kayu tempat pakaian. Gadis itu tak mengeluh, syukur masih ada yang mau menampungnya. Naula hendak keluar dan menemui Bu Warsati untuk membantu pekerjaan lain, tetapi ponselnya berdering. Gadis itu mengurungkan niat untuk keluar dan melihat benda pipih yang diletakkan di atas kasur. Halo, Zen. Naula langsung menjawab panggilan setelah melihat si penelepon. Lo di mana sekarang? Naula tersenyum mendengar pertanyaan itu. Mungkin hanya Zenilah orang yang masih mengkhawatirkannya sekarang. Gadis itu mendeham kecil. Nau baik-baik aja. Papa aman, kan? Naula tersenyum lagi mendengar jawaban Zeni. Nau lagi healing. Jadi tolong jagain Papa Nau untuk sementara, ya. Kalau gitu Nau tutup teleponnya. Gadis itu memutuskan panggilan tanpa menunggu jawaban dari seberang. Naula meletakkan ponselnya ke atas lemari dan keluar. Tak lupa pula ia menutup pintu sebelum meninggalkan ruangan itu. Gadis itu berjalan ke arah depan rumah, di sana ada Bu Warsati yang tengah menyiram bunga. Naula menghirup udara sore itu. Cuaca sudah sejuk, tak lagi panas seperti siang hari. Nak Nau, sapa Bu Warsati tersenyum manis. Naula berjalan ke arah wanita itu. Apa yang bidan Nau bantu, Bu? Tanya gadis itu. Bu Warsati terkekeh kecil dan menggelengkan kepala. Gak perlu, Nak. Kamu duduk aja di situ. Perempuan itu menunjuk ke arah pohon yang di bawahnya ada sebuah kursi kayu panjang. Enggak Nau bantu ibu aja. Naula bersikeras membantu Bu Warsati menyirami bunga-bunga. Di samping rumah, Dante tengah membersihkan mobilnya. Pria itu tersenyum kecil. Naula tampak seperti orang berbeda dari beberapa hari yang lalu. Dalam hati, Dante sangat senang jika Naula merasa nyaman di rumahnya. Setelah mobilnya bersih, pria itu mendekat ke arah dua wanita yang asyik dengan tanaman berbunga itu. Dante mendeham hingga keduanya menoleh. Om Dante. Naula tak menyelesaikan kalimatnya. Bu Warsati yang mendengar nama panggilan Naula pun tak bisa menahan tawa. Om? Waduh, Nak Naula kok manggil Dante Om? Naula terkesiap, ia menggigit bibir bawahnya. Dante menatap sang ibu. Bu Warsati akhirnya puas tertawa. Ibu nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu kalian dan nggak tahu juga kalian manggilnya apa. Tapi sekarang kan Dante nggak kerja sama Naula lagi, kalau bisa manggilnya jangan Om, dong. Ibu nggak bisa nahan ketawa. Bu Warsati menggelengkan kepala sambil mematikan keran air. Naula hanya tersenyum kaku, sedangkan Dante tersenyum lebar. Gimana kalau kamu panggil Dimas aja? Kamu juga kan ibu anggap kayak anak sendiri. Bu Warsati akhirnya memberikan ide. Mas? Beo Naula dengan dahi berkerut. Kalau nggak mau Mas, sayang pun jadi. Seloroh Dante kemudian berlalu dari tempat itu. Baik Naula maupun Bu Warsati sama-sama kaget mendengar kalimat itu. Naula merasa panas di wajahnya, sedangkan Bu Warsati malah meledakkan tawa. Aduh, ibu nggak bisa nggak ketawa, Naula. Setelah bertahun-tahun baru kali ini Dante buat guyonan kayak ini. Jadi, ibu rasa ini pertanda baik untuk kalian. Bu Warsati menepuk bahu Naula dan lebih dulu meninggalkan tempat itu.
Naula meremas tangannya dan melayangkan ke udara ketika Bu Warsati sudah tak terlihat lagi. Ah, perasaan apa ini? Gadis itu seperti tengah terbakar oleh api cinta Dante. Di rumah sakit, Zeni masih sibuk menelepon Naula kembali atas permintaan Dikta. Gadis itu sudah frustrasi menghadapi lelaki satu itu. Tak ada lagi ide yang bisa dipikirkan untuk mengusir Dikta dari hadapannya. Udah gue bilang gak diangkat, kenapa sih lo bebal banget? Zeni menatap Dikta dengan tajam. Gue gak peduli, lo harus telepon dia sampai dijawab. Gue mau tahu dia di mana dan gimana keadaan dia, gue udah 3 hari gak lihat dia. Oh my god, Dikta. Lo paham dikit kenapa, sih? Lo dari awal emang gak penting buat Naula, kenapa lo sok keren banget, sih? Mending lo pulang, deh. Gue harus jagain Om Dante hari ini. Zeni menyimpan ponselnya ke tas tangannya. Gadis itu mendorong Dikta agar keluar dari ruangan itu. Gue nggak mau keluar. Bantah Dikta. Zeni tak tahu lagi harus berkata apa. Ia mengusap wajah dengan kasar dan memilih kembali duduk di kursi. Pandangan gadis itu terpaku ke bawah. Lo dengar gue nggak, sih? Dikta mendekat dan meraih pundak Zeni. Gadis itu menepis dengan kasar. Pandangan keduanya bertemu. Ada kilat kemarahan di netra Zeni. Tanpa membuang waktu lagi, perempuan itu menarik tangan Dikta keluar dari ruangan Pak Maheru. Di depan pintu, Zeni menghempaskan tangan lelaki itu. Pergi lo dari sini. Gue belum ketemu sama Naula. Lo gila, ya? Lo yang gila. Orang di sini lagi sakit. Lo datang nyari Naula, kan? Lo cari sendiri, jangan ganggu gue lagi. Gue enek liat muka lo. Zeni mengepalkan tangannya. Dikta tak menyahut, ia melihat bagaimana ekspresi gadis itu. Tampak jelas kemarahan di sana. Zeni kembali masuk dan menutup pintu. Ia menyandarkan badannya di daun pintu. Perlahan-lahan merosot sampai ke lantai. Air mata gadis itu mulai mengalir deras tanpa suara. Ia meremas ujung bajunya dengan erat. Saat itu pula, ponsel Zeni berdering. Ia mengeluarkan benda pipis Saritas dan melihat siapa yang menelepon. Beberapa saat hanya ditatapnya layar itu tanpa ada niat untuk menjawab. Air matanya kian deras ketika gadis itu telah menelepon sebanyak 3 kali. Panggilan yang keempat, Zeni berdiri dan membuka pintu. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling dan tak lagi melihat keberadaan Dikta. Mungkin saja sudah pulang, pikirnya. Panggilan Naula pun terhenti. Zeni menyeka kedua sudut matanya dan berniat masuk kembali. Sebuah panggilan membuat gadis itu berbalik. Dikta muncul diiringi senyuman kecil, juga ada 2 minuman di tangannya. Ini buat lo. Dikta menyodorkannya pada Zeni. Awalnya Zeni tak menerima, tetapi Dikta langsung memberikan ke tangannya. Sehingga ia pun mengambil dan mengucapkan terima kasih. Keduanya duduk di kursi besi yang ada di depan ruangan itu. Untuk beberapa saat tak ada suara dari mereka. Zeni hanya menatap ke bawah setelah meneguk beberapa kali minumannya. Maaf. Keduanya tiba-tiba berbicara bersama dan terkekeh. Lo aja dulu, kata Dikta mempersilakan. Kini mereka sudah saling berhadapan. Maaf kalau tadi gue terlalu kasar sama lo. Gue nggak ada maksud buruk. Ia kembali menundukkan kepala karena merasa bersalah. Dikta menyunggingkan senyum kecil. Gue juga minta maaf karena terlalu maksa. Gue selama ini tahu kalau Naula nggak pernah buka hati ke gue, tapi apa yang gue lakuin? Gue malah merepotkan lo. Sekali lagi gue minta maaf. Dikta meraih tangan Zeni dan menggenggamnya. Zeni menatap tangannya yang digenggam Dikta. Ada getaran dahsyat dalam dadanya, tetapi sekuat tenaga ditahan. Beberapa detik lamanya,
Mereka saling bertatapan hingga Zeni memutuskan untuk menarik tangannya kembali. Gue harus ke dalam. Zeni berdiri dan memutar kenop pintu. Sebelum ia benar-benar masuk, ia kembali menoleh ke arah Dikta. "Makasih," katanya kemudian buru-buru menutup pintu. Di balik pintu, Zeni menyentuh dadanya yang bergemuruh. Ia memejamkan mata dan meringis kecil. "Jangan-jangan gue suka sama Dikta." "Nggak, ini nggak boleh terjadi. Gue nggak boleh suka sama dia." Zeni menggelengkan kepala kuat-kuat dan berjalan ke arah berangkar. Di luar Dikta juga melakukan hal yang sama. Ia menyentuh dadanya. Ada getaran aneh yang belum pernah dirasakan sebelumnya, bahkan untuk Naula pun tidak. "Gue kenapa lagi? Nggak mungkin kan, gue suka sama dia?" "Enggak lah, gue cuma suka sama Naula." Lelaki itu berdiri dan bergegas pergi dari tempat itu sebelum semuanya semakin gila baginya.